Halo semuanya, terutama terima kasih bisa hadir acara Syedef malam ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan beriman. Selama sejam ini saya mau sampaikan tentang kehidupan beriman. Nama saya Oh Yong Shin yang sedang melayani Frankfurt di Jerman. Dan banyak orang ingin hidup oleh iman, kan? Dan juga kita berkata orang benar hidup oleh iman. Dan setelah kita menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, dibenarkan, kehidupan kita tidak akan hidup melalui kejujurannya atau kerajinannya, tetapi harus hidup oleh iman. Tetapi pada saat banyak orang-orang Kristen berdiri di depan hadapan iman, kenapa masih sulit hidup oleh iman? Kiranya mereka masih ada banyak kekurangan sebab tidak bisa hidup dengan iman. Masih ada banyak yang kurang tahu dan banyak yang masih kurang lengkap dan masih kurang tahu tentang iman. Dan banyak yang berpikir kehidupan rohani oleh iman itu tidak akan cocok baginya. Jadi pada saat berjalan untuk hidup iman, dan hari ini coba kita membahas dengan hati apa kita mau mulai hidup oleh iman. Kita baca firman Tuhan terdahulu 2 Raja-Raja 13 mulai ayat 14 sampai 19. Kita baca, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Efek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada raja Israel, pukullah itu ke tanah. Lalu dipukulnya lah 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi kusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, haruslah engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sampai 19 kita baca. Akhir-akhir ini saya berpikir tentang Samson. Samson adalah yang seorang hakim dari Israel, dan juga dia adalah salah seorang yang terkuat dari semua orang dan menerima banyak anugerah dari Tuhan. Dan tidak ada sama sekali yang lebih kuat daripada Samson. Tapi tenaga kekuatan itu bukan dari dia sendiri, tapi dari Tuhan. Jadi itu Samson menerima karunia kekuatan daripada Tuhan. Dan pada saat dia melakukan kekuatan itu, ada banyak pekerjaan-pekerjaan terjadi. Dan sebab Samson, Israel bebas merdeka dari Palestina, pada saat dia menggunakan tenaganya, selalu membawa kemenangan, kebahagiaan kepada Israel. Tapi semakin saya berpikir tentang Samson, memang masih kami punya hati yang agak sayang, kan? Kenapa kami mempunyai hati yang lebih agak sayang? Dia adalah hamba Tuhan yang berkuasa.
ada banyak yang Tuhan mengerjakan lewat Samson. Dan juga dia seorang mempunyai kekuatan yang tertinggi. Tetapi saudara, kenapa kami merasa agak sayang terhadap dia? Sebab itu, pada saat itu, dia menyerahkan diri sendiri kepada keinginan tubuh jasmani. Dia menyerahkan diri kepada keinginan hawa nafsu daging. Dan pada saat dia menyerahkan diri kepada daging, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan tidak akan dinyatakan lewat Samson. Samson memang dia mempunyai kekuatan dari Tuhan, tapi melaluinya tidak akan dinyatakan. Jadi akhirnya dia menjadi orang sama dengan orang-orang yang biasa. Akhirnya tertangkap dari orang-orang Palestin, kedua matanya dicabut, menjadi mainan pada mereka dan menyelesaikan kehidupan mereka dengan begitu gampang. Jika Samson menerima kekuatan dari Tuhan, dan jika dia mengalahkan Filistin 2-3 kali saja lebih, ya kan? Dengan kuasa yang dia punya dari Tuhan, jika dia berjalan lebih, dan jika dia melawan Filistin lagi, dengan tidak berada di dalam keinginan daging saja, dia tidak menyerahkan diri kepada Delilah, tapi dia maju kepada Filistin. Kalau begitu, Israel akan menjadi berubah. Seperti Pak Pendeta, kadang-kadang Pak Pendeta Oksubah berkata tentang Samson, Tuhan ingin mendirikan Samson untuk menyatukan negara Israel dan mau membangun bait suci di Israel. Tetapi melalui Samson, Tuhan tidak dapat mengerjakan semuanya. Kenapa? Tidak karena kurang kekuatan atau oleh karena menyerahkan diri kepada tubuh jasmani. Tidak, kekurangan tenaganya, ya kan? Tapi serahkan diri kepada daging. Itulah yang sayang sekali. Jika Samson itu berjalan melebihinya, pasti dia akan merdeka daripada Filistin dan juga memusnahkan seluruh orang-orang Filistin semuanya. Nah, seperti Samson itu, bayangan kita, aku sama kita semua yang jemaat-jemaat kudus, orang-orang yang diselamatkan. Seperti yang kami semua mempunyai kekuatan dari Tuhan. Samson menjadi kalah dan sedih sebab tidak punya tenaga atau kekuatan, dan juga tidak karena tidak ada kekuatan, jadi Filistin mengalahkan Israel, tetapi mereka serahkan diri kepada dagingnya. Seperti kita adalah orang-orang yang mempunyai kuasa Tuhan. Jadi saudara, kepada semua jemaat yang kudus, semua jemaat yang diselamatkan oleh Tuhan harus tahu baik-baik bahkan untuk apa? Tidak karena kita tidak mempunyai kekuatan iman, jadi tidak berjalan di depan, dan Tuhan sudah mengaruniakan kekuatan anugerah kepada kita lebih daripada jemaat-jemaat yang masa yang lain juga. Inilah bagian yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada yang Raja Yohas yang kita baca tadi, 2 Raja-Raja pasal 13, dia adalah salah seorang raja yang tidak baik. Dan ayat 10 berkata, dalam tahun ke-37 zaman Yoas Raja Yehuda, Yoas anak Yoahaz menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 16 tahun lamanya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan dari segala dosa yang disuruh Yeroboam bin Nabat dilakukan orang Israel. Seperti Yoas adalah raja yang jahat. Dan di sini Tuhan siapkan beberapa hal kepada Yoas.
Dan apa yang Tuhan siapkan adalah Elisa, hati Allah. Dan sekarang Elisa baru sebelum dia meninggal dunia ketemu dengan Yoas, baru sebelum dia meninggal dunia. Jadi Elisa itu adalah orang yang biasa saja. Dia juga punya seorang guru, Elia. Jika kita baca 2 Raja-Raja pasal 1 dan 2, ada cerita tentang Elia. Elisa selalu mempunyai hati guruku. Maksudnya Elia adalah hamba Tuhan yang berkuasa. Dialah hamba Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan memakai dia dengan dahsyat. Selalu dia punya hati begitu. Ya, guruku sudah beda daripada saya. Guruku ini, dia sudah mempunyai kuasa yang jauh lebih baik daripada yang lain, tapi aku tidak. Jadi pada saat dia membandingkan diri kepadanya, sudah jauh berbeda. Jadi Elisa selalu berpikir dia sendiri sudah beda dari Elia. Tapi akhir-akhirnya pada saat Elia naik ke surga, Elisa mengikuti dia Betel sama Yeriko. Akhirnya datang di Yordan. Pada saat Elia terangkat, tanya kepada Elisa, ada apa yang mau daripadaku? Dan dia berkata, ya berilah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan Elia bilang, apa yang kau minta adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan sebentar lagi ada yang sambil berkata, ya. Coba kita baca itu dulu. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian darimu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, jadi Elia berkata, jika kamu lihat itu, ya, itu akan terjadi. Maksudnya kamu akan menerima 2 kali lipat roh ini. Waktu itu kereta dan kuda berapi dan memisahkan keduanya, dan Elia ke surga dengan angin badai. Seperti pada saat Elisa mengikut Elia, Elisa terus berpikir, ya guruku ini adalah hamba Tuhan yang berkuasa, tapi aku beda. Ya. Selalu dia berpikir tentang Elia, tapi aku tidak. Dia selalu mempunyai pikiran-pikiran demikian. Guruku sudah beda dari aku. Aku malas. Aku orang suka yang duniawi. Aku yang seorang punya keinginan daging. Aku tidak punya iman. Aku tidak punya iman. Aku tidak berani. Selalu dia mempunyai hati-hati demikian. Tetapi akhirnya ada apa yang dia lihat? Pada Elisa mengikuti Elia, ada apa yang terakhir kali dia lihat tentang Elia adalah Tuhan mengangkat Elia ke atas langit kerajaan surga. Nah, dengan ini apa ceritanya? Elia ini sampai sekarang dia adalah hamba Tuhan yang ditangani oleh tangan Tuhan. Dan bukan penting kepada seorang nama Elia, tetapi siapa yang menangani dia adalah kuasa Tuhan, tangan Tuhan, itulah yang penting. Jadi saudara, jadi Elia ini akhir-akhirnya mau kasih lihat ini kepada Elisa. Siapa yang memegang kehidupanku adalah Tuhan. Dia
yang memimpin kehidupanku dan dengan menangani aku. Pada saat Elia naik ke surga, ada apa yang mau mengajar kepada Elisa? Adalah harus hidup baik-baik, kamu harus memberitakan Injil baik-baik, dengan segenap hatimu kerjakanlah kerja Tuhan dan berdoa. Memang ini pun harus mengajarkan, tapi ada apa yang mau mengajar kepada dia daripada yang lain adalah kamu sama saya juga sama. Jika kamu ditangani oleh tangan Tuhan, Tuhan pasti akan kerja melalui kamu seperti aku. Seperti Tuhan kerja melalui aku, Tuhan akan kerjakan melalui kamu juga. Yang penting adalah tidak menghitung seorang diri sebagai manusia. Dari sini, Elisa menerima roh sepertinya. Ya, itulah sebabnya ditangan oleh Tuhan. Tidak selalu dia berfikir, aku tidak punya iman, aku lemah hatinya, aku tidak tahu Alkitab, jadi aku tidak berani. Sebab aku tidak bisa mengalahkan kesulitan. Jadi banyak kali dia menghitung kesulitan-kesulitan pribadi, tetapi Elisa melihat bahawa Elia ditangani oleh tangan Tuhan dan akhir-akhirnya diangkat ke dalam surga. Dan setelah itu, sepanjang kehidupan sisanya, dia tidak menghitung dirinya sendiri, tetapi dengan mengambil jubahnya Elia, dia memukul sungai Yordan dan dengan itu membelahkannya. Seperti Tuhan kerja kepada Elisa, sama juga kerjakan kepada Elisa. Dan lalu dia dipakai oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Dan tadi, ini baru sebelum dia mati, Elisa. Yoas adalah raja yang jahat, tetapi selama Elisa masih ada, Elisa menjaga negaranya. Dan setelah Elisa sudah tua dan mau mati sekarang, jadi raja ini pun merasa sulit. Lalu dia datang dan sampai menangis, papaku, kereta Israel dan orang-orangnya, dan berkuda, dia berkata. Lalu kata terakhir Elisa sebelum dia mati, dia berkata kepada raja, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu dia diambilnya. Setelah dia diambil busur dan anak-anak panah, lalu 16 berkatalah ia kepada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Dan menaruh tangannya di atasnya, kan? Dan ini katanya dia hanya meletak, yang menutup tangan raja dengan tangannya sendiri. Seperti ada yang seorang yang bermain golf, pada orang yang guru mengajar kepada yang pemula dan mengambil tongkat yang bersama, seperti yang mengajar ini caranya bagaimana. Seperti begitu, pada saat raja mengambil busur sama anak-anak panah, waktu itu Elisa menaruh tangannya di atasnya. Ini sepertinya raja mengambil busur sama anak-anak panah, tapi di atas tangan raja itu ada apa? Tangan Elisa juga. Jadi anak-anak panah, ini katanya ayat 17. Bukalah jendela yang sebelah timur, dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Efek sampai habis rayap. Jadi anak panah itu bilang apa? Itulah kemenangan daripada Tuhan. Nah, kemenangan apa penting? Pada saat kita terima kemenangan, artinya keselamatan, yang penting adalah apa? Kemenangan. Keselamatan itu tidak berasal dari perbuatan. Efesus pasal 2 ayat 8 bukan, kan? Ini bukan hasil pekerjaanmu.
Jadi, yang paling penting tadi kemenangan tadi tentang keselamatan tidak sama sekali terhubung dengan perbuatan manusia, tidak berhubung dengan bentuk manusia, tapi 100 semua anugerah Tuhan yang tidak sama sekali berhubung dengan syariat manusia. Jadi busur sama anak-anak panah itu maksudnya ini tidak sama sekali terhitung dengan perbuatanmu, karena di atasnya ada tangan Elisa. Jadi itu sama dengan Elisa yang menanamnya. Seperti Tuhan kerja melalui Elisa, dia akan kerja melalui panah dari raja. Sebab itu, ini dapat dikatakan kemenangan dari Tuhan, panah yang dari keselamatan dari Tuhan. Tidak karena Yoas adalah orang-orang baik, atau orang-orang tulus, atau dia baik untuk melayani Tuhan, tetapi di atas anak-anak panah ada tangan Elisa juga. Jadi pada terakhir kali Elisa mau memberikan anak panah kemenangan daripada Tuhan, memberikan kepada Yoas, dengan itu memusnahkan, mengalahkan Aram. Jadi kamu sudah bisa mengalahkan Aram. Nah, jadi kemenangan daripada Tuhan ini tidak sama sekali dengan perbuatan Yoas, hanya dia menanam saja cukup. Lalu dengan ini dia suruh itu untuk mengalahkan Aram. Lalu kemudian 18, dan sesuai itu berkata ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkata Elisa kepada Raja Israel, pukullah ke tanah, lalu pukullah 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Jadi raja pukul 3 kali, kan? Kenapa dia 3 kali saja? Karena Elisa tidak sebutkan berapa kali pukul. Suruh pukul, jadi dia pukul 1, 2, sampai kapan? 3 kali, ya mungkin cukup ya. Jadi dia hentikan. Jadi setelah 3 kali dia memukulnya, lalu selesaikan. Mungkin kiranya cukup. Tapi lalu Elisa melihat itu, dia merasa marah. Kenapa hanya pukul 3 kali saja? Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Jika kamu memukul beberapa kali lagi, hanya kamu memukul beberapa kali saja lagi, Israel akan memukul Aram sampai habis. Dan seluruh Israel akan diselamatkan. Tapi sekarang, hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram, katanya. Jadi, semakin banyak dia menanah anak-anak panah, berapa banyak dia memukul anak-anak panah di tanah, seperti begitu Israel akan diselamatkan. Lalu ayat 25, Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Jadi pada saat Yoas mengembalikan kota-kota 2-3 kota kan, dan mengalahkan Ben-Hadad 3 kali dan mengembalikannya kotanya. Jadi berapa kali Yoas dapat kasih karunia? Adalah 2-3 kali. Nah, jadi jika kita melihat dia menerima mengembalikan 2-3 kota ini, sudah dia menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi abdi Allah merasa sayang sekali, dia sampai marah. Kenapa dia merasa marah? Dia sudah mempunyai anak panah kemenangan daripada Tuhan, tapi kenapa hanya memukul 3 kali saja? Anak panah ini sama dengan keselamatan dari Tuhan. Berapa kali pukul, semakin banyak Tuhan akan kerjakan. Ya, itu sulit memukul tanah 1 kali lagi, 2 kali lagi, ya kan? Ya, memang anak-anak panah itu tidak begitu berat kan? Ini ada ringan sekali, beberapa puluhan atau ratusan gram paling kan?
Dengan itu memukul tanah itu bukan apa-apa. Tetapi pada saat raja menggunakan anak-anak panah dan memukul sekali di tanah, akan menang satu kota. Di dalam satu kota, berapa banyak orang akan tinggal di situ? Berapa banyak hidup akan ada di sana? Dan oleh sebab Aram, banyak orang yang menderita, berputus asa. Ada banyak orang yang tinggal di dalam kota-kota itu kan? Dan untuk menyelamatkan itu tidak sulit. Tetapi hanya memukul tanah dengan anak-anak panah yang kemenangan dari Tuhan, itu cukup. Ya, sampai demikian itu sudah cukup. 2-3 kota itu sudah saya terima banyak karunia. Dengan kekuatanku, dengan kuasaku, ya jika saya dipakai sampai demikian, itu pun sudah cukup. Ya memang kita bisa berpikir begitu. Ya memang kita sudah diberkati banyak. Tetapi 2-3 kota dikembalikan itu juga kuasa dari Yoas sendiri atau kemenangan daripada Tuhan. Ini semuanya kemenangan, keselamatan daripada Tuhan. Itu tidak sama sekali berhubung dengan perbuatan kita, syarat kita, bentuk kita. Tidak sama sekali ada hubungan dengan kemenangan dari Tuhan. Jadi di dalam misi kami pasti ada anak-anak panah kemenangan dari Tuhan. Banyak sekali. Jika Anda mengeluarkan anak-anak panah kemenangan dari Tuhan dan menggunakannya, apa saja yang Anda mau lakukan dan di mana saja Anda pergi, pasti Tuhan kerjakan melaluinya. Jadi siapakah engkau, berapa banyak mempunyai iman, berapa banyak tahu tentang firman Tuhan, berapa banyak Anda rajin atau jujur, apa terhitung. Jadi hamba Tuhan merasa sayang sekali kepada Yoas. Ya, 2-3 kota itu pun tidak karena kuasa diri sendiri, bukan karena kuasa dari Tuhan, tapi ini kemenangan dari Tuhan. Tapi jika dia memukul beberapa kali saja lagi, jika 1-2 kali lagi juga, bagaimana? Kenapa kita merasa sayang kepada Simson juga? Dia seorang yang mempunyai kekuatan Tuhan lebih daripada yang lain. Tapi jika dengan kuat itu dia mengalahkan Filistin sekali lagi, jika dia 1 kali saja dia maju, tidak akan tertinggal di tempatnya, tidak akan tinggal di dalam keinginan daging dan diri sendiri. Dan jika maju dia sekali lagi saja pun, gimana? Nah, seperti begitu, keinginan daging menjadi musuh dari keinginan Tuhan. Jadi itu memblokir kita menyatakan kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saat ini banyak orang-orang Kristen, kiranya aku tidak punya iman, aku tidak punya tenaga, aku orang-orang jasmani, aku suka duniawi, aku ini atau yang lain, terus berkata. Tapi saudara, banyak yang kata-kata yang lain itu mereka serahkan diri kepada keinginan daging dan hidup di dalamnya. Tapi hamba Tuhan bilang apa? Ya, tidak usah kamu punya kekuatan diri. Untukmu, syaratmu enggak usah. Kenapa? Kenapa kamu tidak memukul anak-anak panah yang kemenangan dari Tuhan dan memukulnya, tanahnya? Dan semua jemaat-jemaat yang kudus, yang sudah menerima keselamatan Tuhan, kami adalah sudah mempunyai kekuatan Tuhan, janji Tuhan, dan sudah mempunyai anak-anak panah yang kemenangan dari Tuhan daripada yang lain. Beberapa tahun yang lalu, musim dingin, sekarang sebab COVID ini, kami tidak bisa berjalan. Tapi setiap musim dingin itulah masa yang paling sibuk bagi saya. Mengelilingi seluruh negara-negara di Eropa, kami mengadakan musical, Christmas cantata, dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebab itu kami agak susah, sibuk, dan biasanya saya ikut dan beritakan Injil. Tahun itu juga kami berjalan ke Eropa bagian timur, kayak Bulgaria, Rumania, dan Albania, Makedonia. Beberapa negara kami mengunjungi. Dan lalu itulah saatnya selesai
bertuju ke di Lumania dan kunjung di Sofia di Bulgaria dan berjalan-jalan dengan anak-anak muda sambil memberitakan Injil. Waktu itu, Bapak Pendeta Oxford Park, dia diundang pemerintah di Burkina Faso di Afrika dan memberi kuliah umum di sana, dan ini jalan pulang dia. Waktu dia pulang, dia mengunjungi Istanbul, Turki, karena di sana ada gereja kami. Dia kunjung di Istanbul dan beberapa jam dia mengunjunginya, lalu ganti pesawat. Sekitar 12 jam saja dia ada waktu di Turki, dan itu masih ada jadwalnya. Dan waktu itu kebetulan saya tinggal di Sofia di Bulgaria, tapi itu masih dekat dari Turki. Jadi saya pergi ke Turki. Sekitar 6 jam cukup sampai ke Turki. Karena mau bertemu dengan Pak Pendeta dan dengan firman bersama. Dan di bandara saya jemput dia, sedang ketemu, dan datang di gereja makan bersama, dan beberapa jam kemudian dia pulang. Tiba-tiba dia berkata kepadaku, "Ya, Anda harus bertobat," dia berkata. Saya terkaget. Oh, ada apa? Lagi saya berbuat salah sekarang? Saya kira waktu saya ke Burkina Faso, ini pertama kali kunjung dia ke negara Burkina Faso. Itu panas sekali katanya. Tapi katanya itu musim yang paling sejuk di Burkina Faso, tapi masih panas. Jadi misionari tidak sama sekali pakai AC di sana. Mereka hidup susah sekali. Beberapa kali dia berkata, lalu dia berkata kepadaku, "Kamu tinggal di Eropa, negara yang terbaik, tapi tidak memberitakan Injil. Apa kehidupanmu? Harus beritakan Injil terus," dia berkata. Memang ada suara-suara yang muncul dari hatiku, ya kan? Karena sekarang saya masih berjalan terus dari Eropa bagian barat menuju ke timur, mengunjungi negara ke negara untuk tur Christmas Cantata dengan memberitakan Injil Yesus Kristus. Ratusan orang per hari, ya, ribuan orang per hari memberitakan Injil seterusnya. Tapi Pak Pendeta terus berkata, "Kamu harus bertobat. Misionari yang tinggal di Afrika dalam kesulitan, misionari tahan dan hidup beritakan Injil. Tapi kamu tinggal di negara yang terbaik, tapi kenapa tidak memberitakan Injil?" dia berkata. Ya, saya bilang kiranya, ya, saya pikir, ya, sebab itu Pak Pendeta berkata, saya harus beritakan Injil walaupun saya sedang berjalannya itu. Tapi yang penting saya merasa adalah, sebab pada saat waktu Pak Pendeta berkata, kita reaksi kepada suara dari gereja. Dan jika kita melakukan baik atau tidak, itu masalah kedua, tidak penting. Tapi reaksi kepada kata Tuhan, kata Pak Pendeta, kata gereja. Dan beberapa hari kemudian acara kami selesai. Dan lalu bagaimana saya memberitakan Injil lagi? Lalu saya berpikir lagi, saya harus memberitakan Injil di Inggris. Sambil memberitakan Injil dan belajar Inggris. Dan karena dulu saya tinggal di Amerika, masih bisa pakai Inggris sedikit-sedikit kan. Dan mengunjungi gereja demi gereja di Inggris dan sampaikan firman Tuhan, saya kira. Setelah itu, di tengah acara ini, saya cari tiket pesawat dari Frankfurt. Ada yang tiket pesawat yang paling murah. Memang selain kota London saya tidak tahu mana-mana kan. Jadi saya akan pergi ke perjalanan misi tanpa uang. Jadi saya membeli tiket untuk 1 bulan di kota, nama pun tidak tahu, di negara Inggris. Waktu itu masih musim Natalan. Setelah semua acara kami, Christmas tour, Christmas Cantata selesai dan pulang ke rumah dan tidur satu hari, dan besok pagi naik pesawat dan pergi ke Inggris. Dan setelah saya datang di kotanya, ternyata itu adalah kota namanya Glasgow. Itu berada di dalam Scotland.
Ini bukan England, tapi Scotland. Jadi itu adalah bagian yang terutara dari England. Itu hari Natal. Jadi dingin sekali. Waktu itu tidak seperti yang perjalanan misi, tetapi perjalanan untuk hidup. Hampir mati kedinginan di luar. Dan sebab saya tidak bisa berjalan sendiri, jadi saya menemani dengan satu saudara. Terus saya berpikir, apakah aku harus lanjut ini atau tidak? Jika saya tidak lanjut, ya tidak ada yang berkata yang lain-lain kepadaku. Tapi Pak Pendeta berkata harus berita ke Injil. Jadi saya berjalan dulu sampai datang di Scotland. Dan jam 4 sore, ya sudah matahari terbenam. Dan jarang ada yang orang-orang tinggal. Dan desa pun tidak begitu banyak. Setelah sehari kemudian saya pikir, waduh, aku beku dan mati di sini. Jika seseorang yang tidak membuka pintu kepada kami akan mati beku di luar kan. Dan satu ketika, karena kami lapar sekali, dan kami mengunjungi satu gereja dan memulai obrol sama Pak Pendeta di sana, dan ceritakan kami datang di perjalanan misi tanpa uang. Katanya, oh kamu harus awas. Kenapa? Di sini agak bahaya sebab di sini ada banyak orang yang pecandu narkoba dan juga ada yang pecandu alkohol. Lalu dia memberi 20 pound yang mata uang Inggris. Ya, dengan uang itu saya keluar. Ini sudah matahari terbenam. Ada yang restoran China. Di England atau Scotland biasanya mereka memberi makanan roti atau teh saja. Teh Inggris. Itu yang kami minum banyak. Dan kasih susu dan gula, minum begitu. Terus kami makan roti sama teh saja. Ingin sekali makan nasi sama sup seperti makanan-makanan Korea. Tiba-tiba saya menemukan satu rasa yang baik. Ternyata itu restoran China. Jam 6 malam saya masuk dan dengan 20 pound itu saya pesan semuanya. Yang nasi goreng sama ayam goreng dan masakan tahu. Begitu saya pesan semua. Dan saya bilang kepada pemiliknya, saya mau makan di sini. Katanya, pemiliknya, ini tokonya kecil. Ini harus dibawa pulang. Tidak ada yang sempat makan di sini karena terlalu sempit di sana. Dan lalu saya berkata, aku tidak punya tempat makan di luar. Aku akan habis secepat mungkin. Tapi masih belum bisa katanya. Bagaimana saya meminta tolong? Gak bisa. Lalu saya harus keluar dari sadanya. Setelah 20-30 meter berjalan, tapi saya harus balik lagi karena tidak ada tempat yang lain. Oke, kasih aja, saya akan makan bagaimanapun aja. Lalu nasi goreng dibungkus dari plastik, ya, sama ayam dan tahu. Sekitar 20 pound, itu banyak sekali kan. Tapi tidak sama sekali ada tempat makan. Itu sudah menjadi malam. Dan daerahnya bahaya. Dan kebetulan di situ ada pemakaman umum. Dia ada di taman. Di dalam desa ada yang taman. Di situ ada pemakaman. Di depan ada yang seperti yang tong sampah. Lalu saya kira aku akan pakai itu seperti yang meja makan. Saya makan di situ. Dan memang jarang ada orang yang berjalan. Tapi orang lewat melihat aku terkaget. Tadi yang malam, yang gelap itu ada seorang yang makan di pemakaman itu kan. Mungkin mereka kira ya Dracula atau hantu. Tiba-tiba saya menjadi orang yang tertakut di daerahnya. Seperti begitu, beberapa hari kemudian aku harus pulang. Dengan begitu, mungkin saya mati di sini saya kira. Saya mau pulang ke gerejaku. Saya merasa agak
sulit dalam hatinya. Tapi walaupun saya pulang, ya tidak ada masalah kan. Tetapi pagi hari saya membaca Alkitab, Yohanes berkata, bangun jika Anda mau hidup, maukah engkau sembuh, lalu ya angkatlah, berjalanlah. Terus setelah itu saya terus berjalan sama saudara. Kota Glasgow itu bagian paling barat di Scotland, yang paling timur atau yang kota besar namanya Edinburgh, sekitar 100 kilo jauhnya. Dan saya mulai berjalan. Dan kami berdua terkena hujan salju dan berjalan seterusnya. Dan saya merasa syukur sekali. Ya, setiap kota, desa-desa, jika ada yang pendeta, saya mengunjungi pendeta dan mengotok pintu dan sambil inap di sana dan obrol sama dia. Dan dengan begitu, ya saya seperti yang dikata Tuhan, bangunlah dan berjalanlah. Itu bisa jadi. Ini merasa senang, bahagia. Oke, kalau begitu saya tidak mengunjungi yang lain-lain, tapi mengunjungi gereja-gereja, obrol sama para pendeta tentang firman-firman kami punya, dan mereka dengar baik-baik juga. Dan orang merasa heran juga. Di mana? Tidak ada orang yang musim dingin ini berjalan misi kan? Jadi mereka mempunyai hati yang menghormati kepadaku dan dengar. Oke, kalau begitu, tidak hanya saya sendiri, tapi di sini ada banyak misionari yang muda di Eropa. Lebih baik mereka juga melakukan begitu. Lalu, pada hari pagi, saya membaca kitab di Bilangan. Tuhan menyatakan kepada orang Israel seperti yang singa yang muda. Ya, kami adalah singa. Kami mempunyai kekuatan dari Tuhan. Lalu saya sampaikan kepada misionari yang muda. Coba kita baca kitab. Kata Tuhan, kita adalah singa. Jangan kita hidup seperti kucing, tetapi mari kita buat WA group namanya Lions Club, karena kita semuanya singa. Mari kita tidak hidup seperti kucing, tetapi seperti kita hidup singa. Dengan begitu, kalian harus ke perjalanan misi tanpa uang selama 2 minggu. Seperti aku. Jangan mengunjungi yang lain-lain, tapi mengunjungi di gereja-gereja, ketemu para pendeta. Dan lalu obrol sama pendeta, lalu kunjung ke gereja-gereja yang lain. Kalau begitu, selama 2 minggu, Anda akan menemukan banyak pendeta-pendeta. Setelah saya melakukan terdahulu, itu menjadi baik. Lalu jika ada yang bertanya, kenapa kamu datang? Dan jawab aja. Ada pendeta pemimpin kami di Eropa, Frankfurt, suruh kami keluar. Dan pada saat dia berjalan di Inggris, itu bagus. Jadi dia suruh kami keluar juga. Jadi kami datang. Jawablah kepada mereka. Dengan begitu saya suruh mereka keluar semua. Semua misionari-misionari yang muda, mereka pergi pelayanan misi, perjalanan misi tanpa uang. Tapi pendeta muda yang ada di Spain, Espanyol, waktu dia mau berangkat hari Senin, tiba-tiba turun hujan salju yang berat. Biasanya kota Madrid jarang ada hujan salju, negara yang panas, tapi tiba-tiba turun hujan salju yang berat dalam 14 tahun terakhir kali ini. Jadi anak-anaknya, ya, mereka melihat hujan salju pertama kali dari kehidupannya. Sebagai ayah, dia mau main sama anaknya, ya kan? Lalu dia telepon ke saya, Pak Pendeta, hari ini dalam 14 tahun ini pertama kali hujan salju yang hebat terjadi, kami tidak bisa berangkat. Apakah saya mundur besok? Saya bilang, iya, berangkat hari ini, Tuhan akan memberkatimu. Jadi akhirnya dia meninggalkan istri sama anak-anak, dan dia berangkat sama satu saudara darinya. Lalu dia mengunjungi satu gereja-gereja, tapi gereja-gereja mereka tidak akan paham. Bagaimana kalian datang? Saya pendeta dari Madrid yang orang Korea, dan sekarang saya perjalanan misi tanpa uang. Lalu pendeta-pendeta di sana, mereka aneh, tapi setelah dengar katanya, apakah Anda berangkat hari ini? Ada yang badai angin yang besar hari ini di Madrid, tapi berangkat hari ini. Jadi orang terkaget kepada dia. Waduh,
Anda sungguh adalah hamba Tuhan. Mereka berkata, bagaimana Anda mau berangkat perjalanan misi hari ini seperti ini? Jadi mereka membuka hati total kepada mereka. Dan coba ina beberapa hari di gereja kami, dengan begitu mereka memberitakan Injil kepada jemaat-jemaatnya. Lalu orang itu berkata, ayo kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Aku kenakan pendeta-pendeta temanku dan kunjungi mereka dan sampaikan firman ke sana. Jadi pendeta muda ini, dia mengelilingi dan kenal banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta sana. Jadi mereka bertanya, bagaimana Anda datang sini? Jadi pendeta O yang di Frankfurt, setelah dia melakukan perjalanan misi tanpa uang terdahulu, lalu dia suruh aku pergi. Ya, kamu yang hebat juga, tapi pendeta yang utus kamu juga yang hebat. Aku mau ketemu dia. Lalu saya datang Spain dan mengadakan seminar Alkitab di gereja yang lain. Lalu saya pimpin acara seminar Alkitab itu. Oh ya, kami tidak hanya mengadakan seperti begini saja, tapi mari kami mau mengadakan seminar Alkitab yang besar-besaran. Lalu kami buat acara yang besar itu. Akhirnya kami mengundang misionaris Shin Jae-hyun dari Amerika Selatan. Dan pada saat kami mengadakan seminar Alkitab yang besar di Madrid, Spain, banyak pendeta-pendeta jadi kenalan. Dengan begitu, Tuhan membuka jalan untuk CLF pertama di Eropa. Karena sudah mengadakan banyak kenalan dengan pendeta-pendeta. Satu demi yang lain, banyak pendeta berkumpul, lalu kumpulkan pendeta-pendeta, mengadakan seminar kitab khusus pendeta dan mengadakan CLF juga. Ya, dengan begitu kami dapat melayani CLF juga. Dengan begitu negara yang lain pun akan berikutnya. Dengan demikian, pertemuan CLF dapat dimulai di Eropa. Saya merasa heran sekali. Terkadang saya juga pergi ke Spain karena ada banyak orang-orang pendeta-pendeta yang saya kenal di Spain. Setiap kali saya datang, mereka bilang, di sini ada misionari Pak Kukwan di Madrid. Dia adalah seperti bintang yang terbang sekarang ini di Madrid. Kenapa? Dia adalah luas. Jika ada orang yang ketemu pendeta yang lain harus melewati Pak Kukwan ini. Karena semua orang yang tua, tapi yang muda dan aktif, dan tidak ada yang anak muda pendeta. Jadi mereka berkata pujian tentang misionari Pak Kukwan. Dengan begitu, Tuhan memimpin kami untuk mengadakan CLF di Eropa. Dan pada saat Pak Pendeta Oksupak berkata kepadaku, kamu harus memberitakan Injil di Istanbul, Turki. Ya, saya bilang, ya aku sudah melayani untuk memberitakan Injil. Dengan begitu saya dengar dan diamkan aja. Boleh juga kan? Tetapi saya mau reaksi tentang katanya. Saya cari tiket pesawat paling murah dan datang. Kebetulan itu Scotland. Dan mengunjungi gereja-gereja itu merasa baik. Ya, memang ini mungkin jalannya baik. Lalu saya suruh kepada misionari-misionari yang muda. Melalui misionari yang muda, Tuhan membuka jalan untuk mengadakan acara CLF. Oh iya, tidak karena saya berbuat baik atau tidak, atau menghasilkan baik atau tidak, itu tidak penting. Tetapi pada saat saya berjalan dengan suara dari gereja, jadi saudara, semua kata dari gereja kepada kita adalah anak-anak panah yang kemenangan Tuhan. Dan semua cerita dari Tuhan kepada kita, gereja sampai kepada kita adalah seperti Elisa meletak tangan di atas tangan Yoas. Ya kan? Jadi itu bukan Yoas sendiri menanah, tapi Elisa. Jadi ada anak panah, kemenangan Tuhan. Ini kerjakan tanpa perbuatan kita. Jadi ini cerita yang tahun yang lalu. Sebab COVID, ya, mulai awal tahun yang lalu COVID menjadi berkembang. Waktu itu kami juga mau mengadakan World Camp.
di Jerman bulan April. Ini acara dengan Pak Pendeta Oxford dan juga kami siap-siap untuk mengadakan sheriff juga. Dan ini sekitar bulan Juni. Nah, waktu saya ketemu di hamba-hamba Tuhan di Portugal dan Pak Pendeta Yu Hong Yul dari Korea dan membantu banyak, kami berjalan bersama. Satu ketika dia berkata, "Ya Pak Pendeta, oh Anda ke Amerika?" Katanya bulan Maret ada CLF New York kan untuk mendunia. Katanya, "Anda ke Amerika enggak?" "Oh, aku tidak." Katanya, jadwal akademik di CLF di New York, ternyata namaku ada di sana, tapi aku masih belum dikabari. Jadi, saya pun tidak tahu apakah saya harus ke sana enggak. Pak Pendeta Yu kasih jadwal khotbah, jadi ternyata saya dikasih tahu aku harus ke Amerika. Tapi apa yang saya berpikir adalah, aduh, aku tidak bisa ke Amerika. Karena sebelumnya saya tinggal Amerika selama 10 tahun. Awal saya tinggal di sana untuk mengurus visa, tapi ada saya berbuat masalah. Itu proses menjadi baik, tapi di dalamnya saya hilang yang lain pembatasan. Dan saya masukkan surat hari setelah pembatasan, jadi sudah terlambat kan, jadi menjadi ilegal. Nah, untuk memulihkan itu tidak akan mungkin jadi. Akhir-akhirnya saya tidak bisa tinggal di Amerika lagi dan saya pindah ke Jerman. Dan tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ada upacara untuk mengirim misionari 30 tahun di Amerika. Jadi kami mau datang ke Amerika untuk mengadakan acara itu. Seluruh misionari datang dan mengadakan acara di Springfield, Amerika. Waktu itu saya juga mau datang di Amerika, tapi seharusnya saya datang di kedutaan besar di Frankfurt. Dapat izin dulu. Dan untuk saya datang di sana, dan komisioner berkata, selama 10 tahun Anda tidak bisa masuk ke Amerika karena sudah ada yang bukti tinggal ilegal di Amerika. Jadi selama 10 tahun Anda tidak bisa masuk ke Amerika. Setelah 10 tahun kemudian mau daftar lagi. Sebelumnya tidak bisa masuk. Setelah saya keluar dari Amerika tahun 2011. Jadi setelah tahun 2011 saya tidak bisa masuk. Tahun ini pas tahun 2021 mungkin sekarang bisa. Tapi waktu itu katanya ya untuk yang bisa mendaftar itu pun dimulai tahun 2021. Jadi aku tidak bisa datang di sana. Jadi sudah saya pernah dengar kata aku tidak bisa datang Amerika di kedutaan besar Amerika. Waktu itu saya didengar datang di Amerika dari gereja. Ya, saya berpikir, waduh aku tidak bisa masuk. Lalu saya lapor ini kepada panitia. Halo Pak Pendeta, saya ada jadwal memberi khotbah di CLF, tapi oleh sebab ini saya tidak bisa datang. Lalu mereka bilang, oke, baik. Dan saya merasa agak tidak baik dalam hatiku karena tiba-tiba saya mempunyai pikiran bahwa aku belajar iman di gereja ini. Tapi apa artinya iman ini? Apa artinya iman ini? Saya mulai berpikir. Iman yang saya belajar itu adalah suara Tuhan dan firman Tuhan. Dan dari gereja mengatasi dari semua segalanya. Di atas undang-undang dunia, pikiran aku, lebih dari semuanya itu meletakkan firman Tuhan di atasnya. Jadi, memang jemaat dan gereja, mereka masih belum tahu apa kondisinya aku. Walaupun mereka tahu atau tidak, tetapi jika gereja tuh panggil aku sampai ke New York, jika saya membesarkan, ya, menganggap besar suara dari gereja, ya Pak Pendeta, saya ditolak dari kedutaan besar. Jadi saya akan bertentang lagi. Seharusnya berkata begitu. Tapi apa yang besar daripadaku adalah kata dari kedutaan besar lebih besar.
Jadi tiba-tiba saya pikir aku tidak bisa. Jadi saya lapor ke panitia, dengan begini-begini aku tidak bisa datang, saya sampaikan. Dengan begitu, setelah 1 hari kemudian, tapi saya merasa tidak enak. Dan malam hari, saya membaca firman Tuhan. Saudara, coba kita baca Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu yang sunyi. Nah, malaikat Tuhan berkata pergi ke selatan di padang gurun. Setelah dia tiba, di sana ada yang disiapkan oleh Tuhan. Oh ya, Tuhan suruh saya berjalan ke yang sunyi, yang padang gurun. Ya, walaupun aku tidak bisa jalan, tapi Tuhan suruh saya pergi ke sana. Lalu saya memperbarui hatiku, lalu lapor ke panitia lagi. Pak Pendeta, kebetulan hatiku begini-begini. Walaupun gereja panggil aku ke sana, tapi ya, sebab itu saya akan bertantang lagi. Saya akan datang di kedutaan besar, saya akan coba lagi. Mereka bilang, iya, silakan. Lalu saya mendapat jadual interview dengan kedutaan besar. Pada hari interview, untuk saya tak bangun pagi-pagi. Tapi tiba-tiba ada berita yang heboh. Katanya, tengah malam, semalam, Presiden Trump dari Amerika, mereka memblokir semua pesawat dari Eropah. Jadi nggak bisa masuk. Dengan begitu, saya akhirnya tidak bisa datang di Amerika. Tapi apa yang terjadi kemudian adalah, walaupun saya tidak bisa datang di New York, Amerika, tapi setelah saya membuat hati yang akan datang di Amerika. Ya, kiranya kalau begitu oleh sebab COVID, acara kami di April pun tidak akan mungkin jadi. Kalau begitu, sekarang coba kami mengundang hamba-hamba Tuhan di Eropah membawa ke Amerika. Jadi dalam 2 minggu tertinggal, saya mengundang pendeta-pendeta di Eropah untuk sampai ke Amerika, New York. Saya mengundang banyak hamba-hamba Tuhan di Eropah. Lalu datang di Barcelona, Spain, dan mengundang pendeta-pendetanya. Tapi COVID diperluas terusnya. Jadi, para pendeta merasa beban untuk pertemuan juga. Lalu saya berpikir lagi, kalau begitu, iya, kita pakai Zoom aja. Jadi, sering kami pakai Zoom untuk bersekutu dengan hamba Tuhan di gereja kami. Dan kami bertemu dengan mereka dengan pakai Zoom. Dan ada yang penerjemahan dan beberapa orang kumpul dan obrol. Dan setelah itu, saya ternyata itu terasa lebih dekat pakai Zoom. Ini lewat internet, jadi ini kelihatan kiranya jauh, tapi ternyata seperti berempat mata langsung. Sebab COVID, akhir-akhirnya semua acara kami telah dimundurkan. New York, Eropah, semuanya kan. Tapi lalu saya berpikir, ya, mari kami jangan membatalkan, tapi kami mengadakan acara itu. Lalu saya berkata kepada pendeta-pendeta di kami, dan bagaimana caranya. New York pun dimundurkan, bagaimana kami bisa melakukan. Coba kita lakukan lewat Zoom. Lewat Zoom, saya ketemu banyak pendeta di Eropah, itu masih baik. Jadi, kami melakukan seminar CLF dan lewat Zoom dengan Pak Pendeta Uksupak, dan pertemuan pertama yang 200 pendeta hadir. Kami pun terheran. Dan mereka sampai sekarang terus berhubung dengan kami, dan sepanjang setahun ini bersekutu bersama mendalam. Merasa berbahagia sekali. Dan pada saat gereja panggil aku ke New York, kira saya itu mustahil, tidak akan mungkin jadi. Saya berpikir begitu. Tetapi sesuai dengan suara Tuhan, saya berjalan seperti saudara. Semua suara dari gereja adalah anak-anak panah yang menang dari Tuhan. Jadi saudara, apa yang Tuhan kerjakan? Dia marah. Kenapa hanya pukul 3 kali saja?
Kenapa dengan anak-anak panah yang kemenangan 3 kali saja? Harusnya pukul 5-6 kali. Berapa kali kita pukul, Tuhan akan kerja. Jika kita pukul sekali itu bukan apa-apa. Tetapi dengan itu satu kota dapat hidup. Seperti jangan berusaha untuk melengkapi dulu. Tetapi jika kita dengar suara dari Tuhan, suara dari gereja pada hari ini dan berjalan aja. Kalau begitu itu akan menjadi anak-anak panah kemenangan dari Tuhan. Tuhan akan mulai bekerja dengan hebat. Terima kasih banyak semua. Tuhan berkati.